Pemirsa, masih dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-79. Pemirsa, 1 Juli menjadi momentum refleksi bagi Polri. Institusi penegak hukum ini punya sejarah dan catatan panjang dalam pengabdian. Berikut kami meringkas kisahnya untuk Anda. Dalam perjalanan panjang bangsa ini, selalu ada satu lembaga yang berdiri di garis depan menjaga keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum. Dialah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sejak awal lembaga kepolisian di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari masa kolonial. Pada era Hindia Belanda, keberadaan polisi bersifat represif dan hanya melayani kepentingan penjajah. Fungsi mereka lebih sebagai alat kekuasaan untuk menjaga stabilitas kolonial. Saat Jepang menduduki Indonesia tahun 1942, struktur kepolisian berubah. Nama-nama seperti Keisat Sutai muncul, tapi orientasinya tetap sebagai alat penjaga kekuasaan. Baru setelah proklamasi 17 Agustus 1945, semangat pembentukan aparat negara merdeka lahir. Tanggal 19 Agustus 1945, Menteri Dalam Negeri membentuk Jawatan Kepolisian Negara. Dan pada 1 Juli 1946, secara resmi Kepolisian Negara lahir di bawah pimpinan Jenderal Raden Said Sukanto Cokro-Diatmojo. Ia Kepala Kepolisian pertama Republik Indonesia. Memasuki era pasca kemerdekaan, tantangan tidak berhenti. Polri tidak hanya mengurusi kejahatan konvensional dan keamanan publik, tetapi juga terlibat aktif dalam operasi-operasi vital, mempertahankan kedaulatan NKRI dan ujian perpecahan. Dari penumpasan pemberontakan DITII, PRRI, hingga peristiwa kelam G30S, Polri menjalankan peran strategisnya di garis depan keamanan dalam negeri. Namun, perjalanan institusi ini mengalami liku tajam. Pada masa Orde Baru terjadi tumpang tindih fungsi dengan militer. Sejak bergabung ke dalam ABRI pada tahun 1961, posisi Polri menjadi semakin jauh dari fungsi sipilnya. Secara perlahan, independensi kepolisian tergerus dan watak militeristik sempat mewarnai Korps Bayangkara. Fokus pada pelayanan dan pengayoman masyarakat seakan terpinggirkan. Di masa itu, kritik tajam muncul dari masyarakat. Isu penegakan hukum yang tebang pilih, dugaan pelanggaran hak asasi manusia, dan tindakan represif terhadap suara-suara kritis menjadi sorotan. Kepercayaan publik terhadap institusi ini jatuh ke titik nadir. Puncaknya adalah krisis politik dan ekonomi yang memicu gelombang reformasi pada tahun 1998. Sebuah peristiwa yang menuntut perubahan total di segala lini, termasuk Polri. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Fajar baru menyingsing di awal milenium. Tahun 2000 menjadi penanda sejarah yang fundamental. Di bawah kebijakan berani Presiden Abdurrahman Wahid, Polri resmi dipisahkan dari TNI. Polri kembali kepada jati dirinya sebagai lembaga sipil yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sejak saat itu, institusi ini memulai perjalanan panjang untuk berbenah diri.
mereformasi diri secara internal. Reformasi Polri tidak hanya menyentuh struktur dan fungsi, tetapi juga menyasar nilai, budaya kerja, profesionalisme, dan orientasi pelayanan. Kehadiran Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menjadi jawaban atas ancaman terorisme global. SPKT didirikan untuk mempermudah pelayanan publik. Modernisasi sistem teknologi informasi seperti Atway menjadi bentuk adaptasi terhadap tantangan zaman. Perjalanan panjang kepemimpinan dan transformasi ini telah berjalan secara berkesinambungan hingga kini, di mana Kepala Kepolisian Republik Indonesia saat ini merupakan Kapolri yang ke-25. Dari alat kekuasaan kolonial menjadi pelindung dan pelayanan masyarakat, dari bayang-bayang militerisme menuju wajah lembaga sipil yang humanis dan modern, perjalanan Polri adalah epos tentang adaptasi, ketangguhan, dan transformasi yang tidak pernah usai. Kini, di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, Polri tegap berdiri dengan presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan. Tugasnya tak hanya menjaga hukum, tetapi juga merawat harapan dan kepercayaan bangsa. Hadir di setiap jengkal negeri, berada di antara barisan rakyat, hadir untuk melayani, mengayomi, dan membersamai masyarakat. Pemirsa, Jenderal Polisi Hugeng Imam Santoso adalah sosok polisi yang jujur dan berintegritas, sang teladan dan penjaga marwah Kepolisian Republik Indonesia. Sepanjang karir hingga akhir hayatnya, Jenderal Hugeng selalu memegang dan mengajarkan prinsip-prinsip kesederhanaan, kejujuran, dan anti korupsi, menjadikannya role model ideal bagi setiap insan Bayangkara yang bertekad membangun Polri yang bersih, profesional, dan dicintai masyarakat. Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjabat pada periode tahun 1968 hingga 1971. Republik Indonesia, hormat senjata! Pria yang lahir pada tanggal 14 Oktober 1921 di Pekalongan, Jawa Tengah ini tumbuh dalam keluarga sederhana yang menanamkan nilai-nilai luhur. Hugeng mengenyam pendidikan dasar pada usia 6 tahun, pada tahun 1927. Ia menempuh pendidikan di Hollands Inland High School atau HIS. Tamat dari HIS di tahun 1934, ia melanjutkan ke Mer Uitgebreid Lager Onderwijs atau MULO yang setingkat dengan SMP di Pekalongan. Setelah lulus dari MULO di tahun 1937, ia melanjutkan pendidikan di Algemene Middelbare School atau AMS. Bakatnya dalam bidang bahasa sangatlah menonjol. Kemudian pada tahun 1940, saat usianya menginjak 19 tahun, ia memilih melanjutkan kuliahnya di Rehogeschool atau RHS di Batavia. Setelah tamat kuliah, pada masa pendudukan Jepang, Hugeng mengikuti latihan kemiliteran Nippon pada tahun 1942 dan juga Koto Keisatsu Kaikai di tahun 1943. Tahun 1950,
Hugeng mengikuti kursus orientasi di Provost Marshal General School pada Military Police School Port Gordon. Dari situ ia menjabat Kepala DPKN Kantor Polisi Jawa Timur di Surabaya tahun 1952. Lalu menjadi Kepala Bagian Reserse Kriminal Kantor Polisi Sumatera Utara di Medan pada tahun 1956. Kemudian di tahun 1959, ia mengikuti pendidikan BRIMOB dan menjadi seorang staf Direktur 2 Mabes Kepolisian Negara di tahun 1960, menjadi Kepala Jawatan Imigrasi di tahun 1960, menjadi Menteri Iuran Negara di tahun 1965, dan juga Menteri Sekretaris Kabinet Inti di tahun 1966. Setelah Hugeng pindah ke Markas Kepolisian Negara, karirnya terus menanjak. Di situ ia menjabat Deputi Operasi Pangak di tahun 1966 dan terakhir pada 5 Mei 1968, Hugeng diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara menggantikan Sucipto Yudodiharjo pada tahun 1969. Sebutan Kepala Kepolisian Negara kemudian diubah menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau disingkat Kapolri. Selama masa kepemimpinannya, Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso dikenal sebagai sosok polisi yang sederhana, jujur, berani, dan berintegritas. Jenderal Hugeng mengemban misi menegakkan kejujuran dalam memberantas berbagai kasus seperti kasus pembunuhan, kasus suap, dan kasus korupsi. Jenderal Hugeng menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Pemerintah Republik Indonesia mengakui jasa-jasanya. Jenderal Hugeng menerima penghargaan atas semua dedikasi dan pengabdiannya kepada negara. Di antaranya, 1 bintang gerilya, 2 bintang Dharma, 3 bintang Bayangkara 1, 4 bintang Kartika Eka Paksi 1, 5 bintang Jalasena 1, 6 bintang Swabuana Paksa 1, 7 Satya Lencana Sapta Marga, 8 Satya Lencana Perang Kemerdekaan, 9 Satya Lencana Peringatan Kemerdekaan, 10 Satya Lencana Prasetya Pancawarsa, 11 Satya Lencana Dasawarsa, 12 Satya Lencana GOM 1, 13 Satya Lencana Yana Utama, 14 Satya Lencana Penegak, dan 15 Satya Lencana Kesatria Tamtama. Karirnya di kepolisian berakhir di tahun 1971. Jauh dari sorotan publik dan hiruk-pikuk kekuasaan, Hugeng tetap konsisten dengan prinsip-prinsip yang diyakininya. Nama Hugeng tidak pernah pudar. Hingga saat ini kisah-kisah tentang integritasnya terus diceritakan dari generasi ke generasi. Menjadi kisah nyata tentang seorang polisi yang mampu berdiri tegak di tengah segala bentuk godaan. Warisan terbesar Hugeng bukanlah jabatan atau kekayaan, melainkan nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, integritas, dan keberanian dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Bagi institusi Polri, Hugeng adalah mercusuar. Namanya sering disebut sebagai standar integritas yang harus dicapai oleh setiap anggota Polri dan contoh bagi setiap insan penegak hukum di Indonesia. Hugeng adalah legenda, sang teladan abadi, penjaga marwah kepolisian Republik Indonesia.
Pemirsa, baru saja kita saksikan rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025. Saksikan terus rangkaian spesial event Polri TV dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-79 1 Juli 2025. Saya Bribda Faisal Lido, terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan salam presisi.